Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bintang Rizky Amanda dengan NIM 2410911220023. Nomor absen 79 dan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinisnya. Baik, langsung saja kita mulai dengan anatomi respirasi terlebih dahulu. Jadi, anatomi respirasi atau yang biasa disebut tractus respiratorius dalam anatomi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tractus respiratorius superior atau saluran pernapasan bagian atas yang terdiri dari nasus atau hidung, sinus paranasalis, faring, dan laring. Nah, laring di sini itu berperan sebagai pembatas antara tractus respiratorius yang atas dengan yang bawah. Tractus respiratorius inferior sendiri itu terdiri dari trakea, bronchus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveolus. Ini tadi untuk laring, dia sebagai pembatas antara saluran pernapasan bagian atas dengan yang bawah. Lanjut kita ke struktur yang pertama, itu nasus. Nasus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, nasus externus atau hidung luar, dan yang kedua itu nasus internus atau hidung dalam. Nah, untuk nasus externus dibentuk sama kerangka tulang dan tulang-tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat, dan beberapa otot kecil yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung. Nah, kayak yang kita tahu, hidung kita itu kan bisa digerak-gerakin elastis lah, pokoknya itu tuh karena adanya tulang-tulang rawan atau kartilago. Nah, kita bahas dari os nasal dulu. Ini untuk os nasalnya, ini untuk os nasal. Lalu yang pertama itu ada cartilago nasi lateralis, yang ini. Lalu cartilago septinasi yang berada di tengah sebagai sekat. Lalu cartilago alaris mayor yang crus lateral, ini yang di sini. Lalu yang crus medial di sini. Ada juga cartilaginous nasi accessoria. Ini yang kecil. Nah, ini untuk yang tampak dari depan. Dan ini untuk yang tampak dari bawah dan samping. Ini sama aja. Jadi di sini ada nares. Nares itu lubang hidung. Ini. Lalu cartilago septinasi, sekat. Sama itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke nasus internus. Nah, untuk nasus internus ini bisa kita lihat ya, nasal cavity atau kavitas nasi. Nah, kavitas nasi atau rongga hidung itu adalah ruang sempit di dalam hidung yang dibentuk oleh beberapa struktur tulang kranial. Bagian atapnya terutama itu disusun sama bagian dari os nasal yang tadi itu, lalu os frontal, ini os frontal nih, os etmoidal, terutama lamina cribrosa, dan sebagian dari os sphenoidal. Sementara itu, dasar kavitas nasi ini dibentuk sama processus palatinus os maxilla dan lamina horizontalis os palatinum. Rongga hidung itu punya peran penting dalam sistem pernapasan dan penciuman kita. Saat udara masuk melalui hidung, udara tersebut akan melewati kavitas nasi, di mana ia disaring oleh rambut-rambut halus dan mukosa, dihangatkan oleh pembuluh darah yang melimpah, serta dilembabkan sebelum mencapai paru-paru. Selain fungsi pernapasan tadi, kavitas nasi itu juga memiliki fungsi dalam penciuman. Di bagian atas rongga hidung terdapat struktur yang dinamakan mucosa olfactorius yang mengandung reseptor penciuman, yaitu ujung saraf dari nervus olfactorius saraf kranial 1. Nah, serabut-serabut saraf ini menembus lamina cribrosa os etmoidal dan berhubungan dengan bulbus olfactorius yang terletak di dasar otak. Inilah dari situlah
informasi penciuman itu diteruskan ke otak untuk diinterpretasikan sebagai bau. Nah, ini untuk strukturnya itu ada concha nasalis superior ini, lalu concha nasalis media ini, lalu concha nasalis inferior ini. Nah, tiap-tiap concha ini ada lagi nih di bawahnya itu ada struktur yang dinamakan meatus nasi. Nah, di sini itu meatus nasi superior, lalu di sini meatus nasi media, di sini meatus nasi inferior. Lalu ini untuk os nasal tadi, ini os frontal, ini sinus frontalis, lalu ini sinus sphenoidalis, ini limenasi, sama ini vestibulum nasi. Lalu kita lanjut ke sinus paranasalis. Nah, untuk sinus paranasalis itu ada sinus maxillaris, lalu ada sinus ethmoidalis yang terdiri dari selula ethmoidalis anterior, medial, sama posterior. Lalu ada sinus frontalis sama sinus sphenoidalis. Untuk sinus maxillaris itu yang di sini. Lalu sinus ethmoidalis tuh ini, sinus frontalis itu yang di depan, sinus sphenoidalis ini kuning. Lalu nah, ini untuk nih kavitas nasi tadi, concha, lalu meatus superior, media, inferior, vestibulum nasi. Nah, kita masuk ke faring. Nah, faring itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring, ini nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, sesuai namanya, kalau naso itu dekat dengan hidung. Lalu kalau yang orofaring itu dekat dengan mulut. Lalu kalau laryngofaring itu dekat dengan laring. Fungsi faring itu untuk respirasi, menelan, resonansi suara, dan juga sebagai artikulasi. Untuk batas-batas faring itu juga ada berbagai batas ya. Yang pertama untuk nasofaring. Nah, batas dari nasofaring ke nasus itu ada struktur yang dinamakan coana. Lalu ke orofaring itu ada struktur yang dinamakan isthmus pharyngeus. Lalu untuk orofaring, batasnya ke mulut itu ada isthmus faucium. Kalau ke laryngofaring itu setinggi epiglotis. Lalu kalau ke laring itu ada aditus laryngeus. Nih ya, untuk otot-otot dan struktur lainnya. Nih, concha nasalis tadi. Lalu kita ke laring. Nah, untuk laring itu ada bagian dari os hyoideum. Lalu ada juga cartilago thyroidea. Cartilago thyroidea ini dapat terbagi menjadi 2, ada cartilago trachealis dan ligamentum annularia, lalu bercabang menjadi bronchus principalis, sinister, dan juga dexter. Nah, selanjutnya ya, ini kita masuk ke struktur yang tadi aku sebutin. Ini untuk yang cartilaginous trachealis, dia yang lebih warnanya lebih keluar, bukan lebih keluar sih, warnanya tua. Lalu kalau untuk ligamenti annularia itu yang ini, yang muda warnanya pucat. Ini percabangannya di tengah sini itu bifurcatio trachea. Terus juga kalau misalnya di trachea ini ada struktur carina itu di dalam kalau dibuka. Nah, selanjutnya ini dia terbagi tadi menjadi bronchus principalis dexter sama bronchus principalis sinister. Lalu juga bronchus lobaris superior dexter,
cartilaginous bronchiales, bronchus lobaris medius dexter, bronchus lobaris inferior dexter. Ini juga sama, bronchus lobaris superior sinister sama bronchus lobaris inferior sinister. Ya, untuk lengkapnya. Lalu selanjutnya kita ke pulmo. Ini bisa dilihat paru-paru dari lateral. Ini, nah jadi untuk paru-paru dari lateral ini bisa kita lihat lobus-lobusnya. Nah, kalau misalnya cara membedain lobusnya itu cara membedain ini paru yang kiri atau kanan itu bisa dengan melihat lobusnya. Jadi kalau misalnya di kanan itu lobusnya ada 3. Lalu untuk yang kiri lobusnya itu ada 2. Karena pulmo sinister nantinya itu akan berbagi tempat sama jantung, makanya dia cuma 2 lobus. Ini untuk yang lateral bisa kita lihat apex pulmonisnya. Terus yang ini lobus superior, ini visura obliqua itu yang mereng. Lalu di sini dia ada visura horizontalis. Ini lobus media, ini lobus inferior, facies costalis. Lalu di sini itu sama ya, apex pulmonis, tapi dia cuma ada lobus superior sama lobus inferior. Nih, incisura cardiaca, tempatnya jantung. Nah, ini untuk dari dalamnya. Nih, apex pulmonis, lalu lobus superior, ini, lalu visura obliqua, ini mereng. Lalu ini untuk yang visura horizontalis pulmonis dextrinya. Yang dia tuh nih. Lalu ini margo anterior, ini arteri pulmonis dextra, ini yang merah. Lalu ini untuk venanya, dan ini untuk bronchus principalis dexternya. Nih, jadi kalau untuk di kanan itu tuh BAV gitu. Lalu ini untuk facies diafragmatica basis pulmonis. Lalu selanjutnya kita ke yang sinister. Yang sinister juga sama, ini apex pulmonis. Lalu ini cuma ada visura obliqua. Lalu dia arteri duluan ya, arteri baru bronchus principalis sinister sama venanya. Jadi dia sebetulnya ABV gitu. Ini facies costalis. Lalu dia juga ada lingula. Nah, si lingula ini, lingula pulmonis ini berbentuk seperti lidah, makanya disebutnya itu. Lalu ini yang facies diafragmatica basis pulmonis. Ini margo inferior. Terus ini margo anterior. Nih untuk lobusnya itu cuma 2 kan tadi, ada lobus inferior sama lobus superior. Ada juga hilum pulmonis yang merupakan sebuah struktur tempat keluar masuknya arteri. Baik, selanjutnya kita lanjut ke anatomi kardio. Nah, untuk anatomi kardio kita awali dengan lokasi jantung terlebih dahulu. Jadi untuk jantung itu batas atasnya ada vertebra thoraca 4 atau angulus ludovisi. Lalu batas kanannya itu 2 cm dari linea sternalis, dan batas kirinya itu antara linea parasternalis dan linea midclavicularis. Sedangkan batas bawahnya itu adalah diafragma.
nih. Nah, ini untuk peletakan jantung kita. Jadi jantung kita itu dihimpit sama kedua paru-paru kita yang tadi, makanya dia cuma 2 lobus kan, karena dia bagi tempat sama si jantung. Ini dia tuh dilapisi sama perikardium jantung kita tuh. Buat perikardium yang paling dekat sama yang benar-benar nempel sama jantung itu perikardium yang visceralis. Nah, ini kita masuk. Ini untuk jantung dilihat dari depan. Ini ada vena cava superior, lalu aorta ascendens, ini arcus aorta, ini truncus pulmonalis, lalu ini atrium dextrum, ventriculus dexter, ventriculus sinister, auricula, ruang tambahan auricula sinistra ini. Terus ada nih untuk pembuluh darahnya itu ada nih, ada ramus interventricularis anterior, arterias coronaria sinistra cabangnya. Lalu ada vena cardiaca magna, ini apex untuk apex, ini margo inferior, vena cava inferior. Lalu nah, ini untuk tampilan belakangnya. Jadi kalau misalnya belakang itu bisa di depan sama belakang itu bisa dibedakan. Kalau misalnya depan itu kita lihat dari ini, lalu kalau belakang itu kita lihat dari ini. Nah, ini untuk ventriculus sinister sama ventriculus dexter. Terus di sini juga ada struktur yang dinamakan crista terminalis, lalu musculi pectinati, fossa ovalis, vena cava inferior, lalu ini valvula venae cava inferioris, ini valvula sinus coronarii, ini ostium sinus coronarii, ini auricula dextra yang tadi struktur tambahan, lalu ini arcus aorta. Lalu ini yang struktur yang kayak garis ini itu chorda tendinae. Lalu ada musculus papillaris posterior, trabecula carneae, musculus papillaris anterior, ini posterior, ini anterior. Lalu conus arteriosus, ini musculus papillaris septalis, ini trabecula septal marginalis. Ini untuk valvula truncipulmonalis, ada yang valvula semilunaris anterior, valvula semilunaris dextra, sama valvula semilunaris sinistra. Nah, ini untuk katup-katupnya tadi. Itu untuk yang trunki itu berada di sini. Kalau ini yang valva aorta, ini valva truncipulmonalis. Lalu yang ini tuh valva aorta. Lalu di sini itu valva mitralis sama valva tricuspid. Nah, untuk vaskularisasi jantung sendiri itu dimulai dari vena cava superior dan inferior, lalu lanjut masuk ke arteri pulmonalis dan menuju paru-paru, lalu masuk ke vena pulmonalis, lalu ke aorta. Arteri besar, arteri kecil, arteriola, lalu ke kapiler jaringan, dan balik lagi hingga ke vena cava superior dan inferior lagi. Lalu dari jantung juga akan membentuk beberapa percabangan lagi. Bagian atasnya itu akan membentuk vaskularisasi dari truncus brachiocephalicus, lalu arteri carotis communis sinistra dan arteri subclavia sinistra. Nih untuk truncus brachiocephalicus, nih
Lalu ini ligamentum arteriosum. Ini arteria subclavia sinistra. Ini arteria carotis communis sinistra. Ini tadi trakea, ini esophagus. Lalu ini nervus laryngeus recurrens dextra. Ini cabangnya ada arteria. Nah, ini vena pulmonalis sinistra. Baik, selanjutnya kita masuk ke anatomi klinis respirasi terlebih dahulu. Nah, untuk anatomi klinis itu ada banyak, tapi saya ambil 3. Yang pertama itu rinitis. Jadi rinitis itu adalah peradangan atau iritasi pada lapisan mukosa hidung yang ditandai dengan gejala seperti hidung tersumbat, bersin, hidung berair, dan rasa gatal di hidung. Lalu ada pneumonia. Itu adalah infeksi atau peradangan pada jaringan paru-paru, khususnya alveoli atau kantung udara, yang menyebabkan alveoli itu terisi sama cairan, nanah, atau eksudat inflamasi. Akibatnya, pertukaran gas terganggu dan penderita itu mengalami gejala kayak batuk, demam, sesak napas, dan nyeri dada saat bernapas. Lalu yang terakhir itu laringitis. Laringitis itu adalah peradangan pada laring atau kotak suara yang biasanya menyebabkan suara serak, hilangnya suara, sakit tenggorokan, dan terkadang batuk kering. Lalu kita masuk ke anatomi klinis dari kardio. Untuk anatomi klinisnya, yang pertama ada tetralogy of Fallot, adalah kelainan jantung bawaan yang terdiri dari 4 cacat anatomi utama yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama ada ventricular septal defect atau disingkat VSD ya. Itu adanya lubang pada septum interventrikular, yaitu dinding yang memisahkan ventrikel kanan dan kiri. Lalu yang kedua itu pulmonary stenosis, yaitu penyempitan pada katup pulmonal atau saluran keluar ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis. Lalu yang ketiga itu adalah overriding aorta, yaitu aorta berpindah dari posisi normal, yaitu di atas ventrikel kiri, ke posisi yang tepat di atas VSD, sehingga menerima darah dari kedua ventrikel. Lalu yang keempat itu right ventricular hypertrophy, yaitu penebalan otot ventrikel kanan akibat beban kerja tinggi untuk melawan hambatan stenosis pulmonal. Lalu yang kedua itu adalah ectopia cordis. Nah, bisa kita lihat di sini. Ectopia cordis adalah kelainan kongenital langka di mana jantung itu berada di luar rongga dada sebagian atau seluruhnya akibat kegagalan dinding toraks atau dada atau struktur sekitarnya menutup secara normal selama perkembangan embrio. Jadi dia gagal menutup yang menyebabkan jantungnya itu keluar gini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.